Kamu lebih sering jadi hakim buat diri sendiri atau jadi teman? Karena kadang-kadang orang lebih mudah memaafkan orang lain gitu dibanding diri sendiri. Walaupun banyak dosa yang sering saya lakukan, tapi saya masih ingat Tuhan gitu. Halo, kita akan mainin kartu dari Escape. Spiritual question card. Kan mic-nya di mari, ngomong ke situ. Oh iya. Ini adalah kartunya. Ada rule-nya seperti ini. Dan ini beberapa pertanyaannya. Ada satu kartu yang warnanya hitam. Ini kartu pamungkasnya ini. Kita main bareng tukang ubi, Aji namanya. Buat yang tinggal di daerah Kalideres, Tegal Alur, apalagi tinggal di Menceng, bisa beli ubi madu Cilembu di Mari ya, di Jalan Menceng. Promosi. Jadi di sini ada beberapa kartu, kita buka kartunya. Di kartunya ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita tentu nggak main semuanya, nggak semua kartu kita mainin, tapi beberapanya aja. Ini kita buka masing-masing satu kartu. Nanti kita jawab pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Oke, gua dulu buka. Apa bentuk ujian yang paling kamu benci? Dan menurut kamu kenapa ujian itu sering datang? Apa? Ujian. Yang bukan paling benci ya, cuman yang paling berat itu kalau nggak ada duit sih. Nggak ada kurangnya finansial ya. Ya, lagi. Terus apa Oke. itu? Menurut kamu kenapa ujian itu sering datang? Ya, karena namanya dagang itu kan ada Fluktuatif ya, naik ya, turun ya. naik turunnya. Menurut gua bentuk ujian yang paling dibenci, ini paling sering terjadi adalah ekspektasi. Ekspektasinya ketinggian, padahal walaupun sudah diukur sebenarnya, ini kira-kira segini ya. Ternyata masih ketinggian juga. Ekspektasi itu sering ketinggian mungkin apa ya? Mungkin karena terlalu pede mungkin, atau pemikirannya terlalu berlebihan mungkin. Itu sih. Ekspektasi yang berlebihan. Lanjut ya, ambil. Kamu lebih sering jadi hakim buat diri sendiri atau jadi teman? Coba ya. Kamu lebih sering jadi hakim buat diri sendiri atau jadi teman? Lebih sering jadi hakim. Hakim tuh maksudnya ini ya, ngejudge ya. Ngejudge diri sendiri daripada jadi teman. Kalau lu? Oke. Kalau gue lebih sering ya sih. Kalau ditanya lebih sering sih, lebih sering jadi hakim. Tapi kadang-kadang dua-duanya sih. Cuma ya, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi hakim. Apakah hidup yang kamu jalani Apakah hidup yang kamu jalani sekarang benar-benar pilihanmu? Ya, hidup yang gue jalani sekarang ya pilihan gue sih. Pilihan lo untuk jadi pengusaha ya? Apa? Iya, untuk jadi pedagang. pengusaha. Cuman ini belum selesai sih. Ini lagi dalam proses. Oke. Tapi tracknya udah ke situ. Ya, mau jadi pengusaha mebel. Oke. Ntar lagi jadi presiden ya. Apakah hidup yang kamu jalani sekarang benar-benar pilihanmu? Belum. Kalau gue pribadi belum menjadi pilihan. Tapi sedang berusaha untuk berjalan ke sana. Ambil waktu 2 menit untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, diri sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Sebutkan hal-hal yang kamu syukuri karena kehadiran mereka di dalam hidupmu. Gak usah 2 menit, gak apa-apa lah. Alhamdulillah, saya diberikan orang-orang yang baik di sekitar saya,
yang membawa dampak positif terhadap hidup saya. Jadi ya daripada diri sendiri juga, karena mampu bertahan untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh, penyimpangan dan segala macamnya. Terus sebutkan hal-hal yang kamu syukuri. Mangga tuh. Oke, ya bersyukurnya karena bahagialah gitu. Udah ada apa ya? Intinya nggak aneh-aneh hidupnya gitu, nggak macam-macam. Kalau gue alhamdulillahirabbil alamin, karena sama mungkin ya, Allah sudah ngejaga gue dari hal yang tidak terlalu fatal. Mungkin gue melakukan kesalahan, pastinya gue melakukan dosa, cuma alhamdulillah tidak terlalu fatal. Dan alhamdulillah udah dikasih beberapa orang yang cukup mumpuni lah gitu. Terutama privilege di awal ya, kecukupan dalam kebutuhan, lebih tepatnya kebutuhan sandang pangan papan, itu yang gue syukuri. Kalau kamu bisa ngobrol sama dirimu 5 tahun yang lalu, kamu mau bilang apa? Kalau bertemu dengan dirimu 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke depan, kamu takut bilang apa? Oh, Kamu takut dia pertanyaan. bilang apa? Ya. Oke. Lu dulu, Bay. Kalau gua bisa ngobrol sama diri gua 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang kan 2026 ya. 5 tahun yang lalu 2021. 2021 itu masa-masa Covid ya. Kita ngapain sih Covid ya? Kita pada kacau tuh pada Covid, pada ya ekonomi, secara sosial juga sedang lesu, sedang kacau. Kalau gua ngomong ke diri gue yang 2021, belilah Bitcoin. Itu bener itu kan. Yang lainnya bahwa Covid itu tidak selamanya. Ternyata banyak yang mikir bahwa Covid itu akan terjadi selamanya. Nyatanya alhamdulillah sampai 2026 ini kita bisa kembali normal ya, seperti sebelum Covid gitu. Walaupun tentu ada perubahan ya, pasti ada perubahan. Apalagi ada AI sekarang ya. Itu untuk diri gue 5 tahun ke belakang. Tapi untuk 5 tahun gue ke depan, takut dia bilang apa. 2031 ya. Diri gue di 2031 gue takut dia bilang, lu kenapa nggak berusaha lebih sih, Bay, gitu kan. Lebih berusaha lagi lah untuk mengejar apa keinginan, kebutuhan, dan passion. Seharusnya bisa. Itu sih. Kalau lu? 5 tahun yang lalu tuh kalau bisa ngobrol ya, gue pengen nanya sih. Waktu itu kan gue diet dari 100 kilo ke 70. Dan itu bahkan gue yang sekarang aja nggak percaya itu bisa terjadi gitu. Gue pengen ngobrol apa motivasi dia sampai begitunya gitu loh. Maksudnya gue mau ngulang lagi diet lagi agak susah. Kalau misalnya ketemu sama diri gue 5 tahun yang akan datang, gue takutnya nanti dia bilang, gue udah makin gemuk nih gini. Kenapa lu nggak berubah lagi nih? Kenapa lu nggak hidup sehat lagi seperti 10 tahun yang lalu gitu? Gitu aja sih. Oke, mantap. Keputusan apa yang terasa benar, tapi kamu takut menanggung konsekuensinya? Keputusan apa yang terasa benar? Kuliah. Menurut gua keputusan kuliah tuh keputusan yang benar dalam artian realistis ya. Cuma gua takut, atau lebih tepatnya males ya, males menanggung konsekuensinya. Kuliah itu kan konsekuensinya apa? Bukan hanya belajar, yang bikin gue males kuliah itu adalah ujiannya. Ribet lah pokoknya lah. Nah itu yang bikin gue takut, atau bukan takut sih males ngerjain konsekuensi dari kuliah itu. Nah kalau lu apa? Kalau gue menikah, Menikah. Kenapa tuh? keputusan yang tepat tapi konsekuensinya juga berat, yaitu menikah di saat ekonomi yang belum terlalu stabil, umur yang semakin tua. Ya gue udah mau gue mau 30 tahun sih. Ya nikah adalah salah satu keputusan yang tepat, namun resikonya atau konsekuensinya berat. Terakhir, ini adalah kartu pamungkas warna hitam sendiri di sini. Silakan buka, Ji. Final question ya.
Ya. Tulis 2 kalimat ke diri sendiri. Aku bangga karena. Yang kedua, aku maafkan diriku karena. Kalau di kartu ini kan ditulisnya tulis ya. Ditulisnya tulis. Kita nggak perlu tulis, kita hanya melengkapi aja pakai kalimat, pakai ucapan. Aku bangga karena apa? Aku maafkan diriku karena apa? Saya bangga karena saya tidak narkoba, saya tidak merokok, saya tidak nongkrong gak jelas, saya tidak mabuk-mabukan, saya tidak judol, saya tidak pacaran, saya tidak melakukan hal-hal aneh yang dianggap normal oleh anak zaman sekarang. Yang kedua adalah aku memaafkan diriku karena walaupun banyak dosa yang sering saya lakukan, tapi saya masih ingat Tuhan gitu. Makanya jadi saya memaafkan diri saya sendiri. Masih ada suka taubat gitu, meskipun kadang-kadang kadang diulangnya lagi. Ya itu aja sih. Aku bangga kepada diriku karena dalam seusia gue ya, dari gue masih sekolah, gue sudah cukup bisa menilai diri gue sebagai melihat jauh ke depan. Kalau bahasa kerennya visioner lah. Gue bangga dengan itu. Alhamdulillah tentu dengan kuasa Allah ya. Dan yang kedua adalah aku maafkan diriku karena apa ya? Ini agak sulit ini. Pertanyaan kedua agak sulit. Karena kadang-kadang orang lebih mudah memaafkan orang lain gitu dibanding diri sendiri. Aku maafkan diriku karena mungkin sudah cukup dewasa untuk mengikhlaskan, untuk ya udahlah ya. Itu karena dulu gue agak sulit untuk itu. Dengan semua kesalahan-kesalahan yang udah gue lakukan, dosa-dosa yang udah gue lakukan, ya tentu minta maaf ke Allah, minta maaf ke diri sendiri juga gitu ya. Gue harus lebih bisa memaafkan diri sendiri sih ke depannya. Gitu. Itu aja mungkin sih. Oke teman-teman, itulah beberapa pertanyaan dari banyaknya pertanyaan di kartu ini. Udah banyak banget kan kartunya ya. Ini tadi kita menjawab 7 pertanyaan yang ada di kartu. Buat teman-teman yang mau kartunya ada di YouTube Shopping atau di Keranjang Kuning. Silakan beli di situ dan bermainlah dengan keluarga, dengan teman, dengan orang lain. Dan ini adalah kartu yang reflektif. Kartu yang bisa membuat kita mikir ke diri sendiri gitu ya. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan. Lu ada kata-kata nggak, Ji? Kalau nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan merugikan orang lain. Quotes of the day. Oke, itu aja video yang bisa gue share pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk tim Escape, yaitu Ustadz Felix Siau, Raymond Chin, Koi, dan juga Feren Ornella, dan juga tim di belakang mereka. Terima kasih sudah bermanfaat bagi agama dan negara. Terutama terima kasih sudah membuat kartu ini yang cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Gua AB17 and have a nice day.